Sobat Belajar, Rizka here and welcome to English Classroom. Well, Sobat Belajar, how do you feel? Have you felt brave enough to face the ujian tertulis berbasis komputer? Okay. How many times have you practiced? Okay. I hope that you practice more and more. Ya, Sobat Belajar, jadi kenapa Kak Rizka rekomendasikan untuk terus berusaha, oke, terus practice? Karena dengan practice itu, Sobat Belajar akan get so much more insight. Mulai dari vocabularies, for example, karena semakin banyak teks yang dilihat, melatih juga speednya, dan juga modifikasi variasi dari berbagai macam soal. Ya, jadi ketika nanti sudah mulai terbiasa, when it comes to the real ujian tertulis berbasis komputer, Sobat Belajar jadi feel more relaxed karena sudah mulai terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang passage-nya panjang dalam waktu yang in quite short time. Ya, Sobat Belajar, so I hope that you practice more and more. I encourage you. Ya, okay. Sobat Belajar, so as you can see here, we're gonna learn about the ujian tertulis berbasis komputer. We're gonna learn about the variation of the questions and how to answer it and how to make it more, kind of feel more confident to answer that. Jadi nanti akan kita bahas seperti biasa, option mana yang paling tepat dan kenapa yang lainnya, yang bukan jawabannya, itu kenapa dia kurang tepat. Okay, ya. Sobat Belajar, so prepare everything, okay, to support your learning because we're gonna start. Yeah, so without further ado, let's get started. Now this one, I hope that this won't surprise you anymore karena salah satu karakteristik dari si ujian tertulis berbasis komputer adalah dia sebanyak ini isinya, ya. Dimulai dari paragrafnya dan juga isi paragrafnya ini dia akan banyak. Okay. Nah, this is quite short one. Ada 5, yang ini udah mulai long karena ada 6, ya, Sobat Belajar. Kita bisa lihat lagi. Nah, ini dia aslinya ada panjang sekali, ya. Jadi ini Kak Rizka berikan di 2 slide, so it won't feel like overwhelming one. Jadi ini akan lebih memudahkan kita nanti untuk lihat, ya. Karena kalau disatukan nanti di satu slide itu akan kecil-kecil, jadi Sobat Belajar nggak bisa lihat deh, ya. Oke. Seperti biasa, setelah melihat ini, Sobat Belajar nggak usah mikir yang gimana-gimana, langsung lihat dulu soalnya itu dia minta apa, ya. Jadi, no reading at first, ya. Langsung kita jump ke pertanyaannya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya di sini, in which other paragraph is the cause of apnoea introduced in paragraph 1 discussed? Be careful understanding this type of questions. In which other paragraph is the cause of apnoea introduced in paragraph 1 discussed? Nah, jadi sebenarnya pertanyaan ini menanyakan tentang yang membicarakan tentang the cause of apnoea. This one. Okay, the cause of apnoea. Itu dia ada di paragraf yang mana lagi selain yang sudah disebutkan atau diperkenalkan di paragraf pertama. Maksudnya seperti itu, ya. Be careful with this complex sentence. Hati-hati terjebak. Jadi, again, pertanyaan ini itu mengarah kepada di paragraf yang mana lagi selain di paragraf pertama yang membicarakan tentang the cause of apnoea. Nah, di sini kita lihat pilihannya dari paragraf 2 up to 6 paragraph. Kenapa ini perlu diperhatikan? Karena dari sinilah Sobat Belajar bisa menentukan fokusnya akan ada di paragraf keberapa aja, ya. Misalnya nanti ternyata di teksnya itu dia ada lebih dari 6 paragraf, ada hingga paragraf ke-8. Tapi karena di sini pilihan jawabannya cuma sampai 6 ini, jadi Sobat Belajar udah fokusnya cuma dari paragraf 2 sampai paragraf yang ke-6. Paragraf 7-8-nya ya udah dibiarkan aja, ya. Oke, jadi nanti dari sini kita bisa dapet keywordnya the cause of apnoea
Dan pilihan paragrafnya, sobat belajar, dari paragraf 2 hingga paragraf ke-6. Sekarang kita lihat, kita refer back ke teksnya. Dari paragraf 2 berarti start kita dan tentang the cause of apnoea. So, here we go. Ini dia. Mulai dari paragraf kedua, kita bisa ambil gambarannya. Dia itu tentang apa dari first sentence-nya. Nah, first sentence-nya itu berarti dia first full stop. Ada di sini sampai pressure. Kita lihat ya. Untreated sleep apnea has been linked to problems with glucose control that can lead to diabetes with cardiovascular problems such as an increased risk of high blood pressure. Oke, nah di sini tadi yang kita cari adalah cause of apnoea-nya, cause of apnoea. Sedangkan di sini dia lebih ke linked problems-nya. Jadi apa sih yang followed kalau misalnya ada ini untreated sleep apnea? Ya, sobat belajar, ini bisa kita keep, oke, for now. Tentang ini. Nah, di sini kita nggak perlu baca yang gimana-gimana lagi. Oke, karena dia pakai kata in addition. In addition itu berarti dia sebagai additional, namanya juga in addition, artinya itu dia masih berkaitan dengan kalimat yang sebelumnya. Jadi that's fine. Kita mengerti yang kalimat pertama ini, that's good. Oke, nah berarti ini tadi udah kita dapat tentang untreated sleep apnea, problems-nya itu link dengan apa aja. Oke, nah sedangkan yang kita cari itu the cause of apnoea-nya. Kita harus cari apa sih cause-nya si apnoea ini selain yang ada di sini tadi di paragraf pertama. Sekarang kita lihat third paragraph dari this one. The concern about accidents has led a working group for the European Commission on sleep apnea and driving to recommend that the EU require drivers with sleep apnea to get it under control or else risk losing their license. Oke, nah berarti ini concern about accidents ada requirements-nya. Atau ini lebih tentang ke recommendation. Kalau drivers-nya yang mengidap penyakit ini harus ini. Tahu ini. Nah, berarti ini tentang recommendation instead of cause-nya. Ya, dia lebih ke tindak lanjut. Berarti dari dua ini, dari paragraf kedua dan paragraf ketiga, itu bisa dikatakan dia belum menyentuh ke cause of apnoea-nya, mirip dengan yang di sini tuh belum ada, yang dari sininya. Ya, oke. Nah, sekarang kita lihat di fourth paragraph here. Sobat belajar. This one. Sampai sini. 2 decades ago, as few as 4% of men and 2% of women had sleep apnea, but those numbers are increasing in part because more people have risk factors for it, such as obesity. McNicholas says. Look here, we have, but those numbers are increasing in part because more people have risk factors for it, such as obesity. Nah, ini dia menjelaskan tentang cause-nya. Kenapa sih orang itu bisa mengidap penyakit yang tadi sleep apnea? Ternyata ada salah satu faktornya, such as obesity. Dia udah kelihatan dari situ, ya. Terus di sini dia bilang lagi ada kata also, berarti kita juga dapat poin lain. Artinya adalah selain obesity, itu ada hal lain yang mempengaruhi atau yang bisa jadi cause dari si sleep apnea-nya ini. Ya, sobat belajar, berarti untuk ini kita udah dapet deh jawabannya, dia ada di paragraf yang keempat. Oke, nah kalau misalnya dibahas, ya kita bahas ke the rest yang ini. Di paragraf kelima kita tandai dulu di sini. With more cases comes another concern. When you consider that you diagnose such people by the monitoring of their breathing while they sleep, then the logistic of that are immense. Oh, McNicholas. Nah, berarti ini lebih ke another thought-nya dia. Okay, something that needed to be taken into consideration. Nah, ini dia nggak membahas tentang cause-nya. Ya, berarti ini juga bukan. Terus yang ini,
Treatment can be another story. Nah, ini dia udah dibuka dengan kata treatment. Berarti ini dia udah tindak lanjut. Udah bukan membicarakan tentang cause-nya lagi. Okay? And last one, the thought of sleeping with a mask for the rest of one's life is certainly off-putting to some, Porter says. Nah, berarti ini juga membicarakan tentang treatmentnya, ya. Treatmentnya dengan sleeping with a mask. Dia bukan lagi membicarakan tentang cause-nya, ya. Berarti ini strengthen our answer. Jawabannya itu adalah paragraf keempat, yang ini. This one, ya. Oke, sobat belajar. So, jadi ini jawabannya adalah C. This one. For paragraph. Ya, sobat belajar. So, again, for this type of question, be careful reading and understanding the question, ya, karena sometimes UTBK akan seperti ini. Jadi dia akan menggunakan kalimat yang kompleks, hati-hati. Nah, kalimat kompleks ini won't be a problem kalau sobat belajar itu udah terbiasa practice, karena udah terbiasa memahami berbagai soal dan berbagai vocabulary, ya. Dan kemudian dilihat di sini sebagai another clue, di mana aja, letak mana aja yang bisa menjadi jawaban, ya. Seandainya nanti ternyata di teksnya itu dia lebih dari 6 paragraf, udah sobat belajar nggak usah fokus ke paragraf 7 ke 8 karena dia cuma di rentang 2 sampai dengan 6. Ya, sobat belajar. So, that's for this type of question. Brilliant. This one. Kita lihat lagi. Which of the following reflects the idea of relationships between apnoea and its treatment using CPIP? Nah, ini tentang relationship. Dan relationship apa sih yang dicari? Dia bilang apnoea and CPIP. Oke, nah berarti dari sini kita ambil keywords-nya. Nanti ketika di passage kita bisa baca scanning. Kita udah spesifik mau cari apa, cari apnoea and CPIP, dan dia detailnya itu dijelaskan seperti apa, ya. Apakah yang satu mempengaruhi yang satunya lagi, apakah dia berbanding lurus, apakah dia ternyata kalau satu digunakan ternyata satu menurun, atau sebaliknya, kita bisa tahu dari teksnya itu tadi, ya. Nah, nanti ketika mengerjakannya, kita lihat dari pilihan jawabannya ini hati-hati dengan konsepnya. Kita harus lihat yang apple to apple, sesuai dengan detail yang memang mention di teks itu, ya. Sobat belajar, so kita udah tahu apnoea and treatment using CPIP. Berarti kita lihat lagi ke sini. Nah, this one, teks ini mulai mention about CPIP itu mulai dari 2 paragraf menuju terakhir. Jadi dari sini, sobat belajar, dia mulai membicarakan tentang CPIP. Nah, CPIP-nya itu sebagai treatment-nya. Ya, tadi juga dijelaskan di question-nya, itu dia treatment-nya. Nah, sekarang kita lihat di sini, treatment can be another story. Probably the most familiar and at the same time most common and most effective treatment today is CPIP, which stands for Continuous Positive Airway Pressure. The system involves a small air pump, tube, and a mask that covers the nose or nose and mouth during sleep to direct air gently into the upper airway. Oke, nah berarti dia ini kalau misalnya kita pahami sebenarnya si CPIP ini sebagai penolongnya si sleep apnoea-nya. Oke, sebagai yang supaya orang-orang itu bisa feel more relaxed, oke, sebagai treatmentnya. Nah, di sini kita bisa lihat lagi karena ada kata CPIP, kita bisa baca in the glance, ya, in skimming. The thought of sleeping with a mask for the rest of one's life is certainly off-putting to some, Porter says. After a while, some people even develop an attachment to the device, says McNicholas. They actually go to bed and snuggle up with CPIP mask. He believes it is the body's subconscious reaction to being able finally to relax and have a restful night's sleep after months or years of untreated sleep apnea. Nah,
Berarti di sini si paragraf yang terakhir juga dia detail. Oke, kalau misalnya orang itu menggunakan CPIP, dia akan merasa apa? Gitu ya. Nah, berarti di sini tadi sudah kita tangkap konsepnya. Dia itu CCPIP sebagai hal yang memudahkan atau sebagai semacam medication, treatmentnya untuk orang-orang yang mengidap si sleep apnoea-nya ini. Nah berarti tinggal kita lihat ke pilihan jawabannya yang seperti itu konsepnya, itu yang mana? Now this one, kita lihat from A, staying awake late and sleepiness. Kalau misalnya kita staying awake late, itu berpengaruh ke sleepiness. Nah di sini sobat belajar hati-hati apakah dia apple to apple, staying awake late or sleepiness. Nah sebenarnya kita tahu sleepiness itu dia nggak cuma tentang staying awake late, atau yang lebih spesifiknya si sleepiness ini dia bukan sebagai treatment, ke yang si staying awake late-nya. Ya, berarti ini juga bukan jawabannya. Ya, Nah, yang B, losing weight and balanced diet. Losing weight and balanced diet. Nah, berarti kalau misalnya di sini sebagai salah satu hal untuk losing weight, nah itu kita doing this balanced diet. Ya, jadi ini sebagai salah satu treatmentnya untuk bisa losing weight. Berarti kita should have this balanced diet, or we have to balanced diet. Nah ini bisa kita mark dulu here. Next one, studying hard and good grades. Nah apakah si good grades-nya ini jadi treatmentnya si studying hard? Dia bukan, ya. Justru dia itu semacam untuk ini cause and effect. Dia lebih cause and effect, ya. Yang di regular exercise and health. Now this is not really kind of treatment that we need. Nah, yang E, working hard and thirst. Ini juga bukan satu konsep, ya. Jadi jawabannya yang tersisa adalah yang B, this one, losing weight and balanced diet. Jadi dia sama analoginya dengan si apnoea and treatment using CPIP, ya. Jadi tadi bagaimana si CPIP-nya itu can make people feel more relaxed ketika mereka mengidap si sleep apnoea-nya ini. Jadi dia sama analoginya dengan losing weight dan juga balanced diet. Sobat belajar, kalau misalnya yang ini again dilihat keywordnya apa, terus refer back ke teksnya, kita harus lihat seperti apa dijelaskan, dan kita go back ke questionnya dan juga optionnya, kita cari yang paling apple to apple, ya sobat belajar. Nice. Nah sekarang next question, kita lihat di sini apa dia bilang, assumes. Berarti tentang assumption. Well, kita lihat di sini the argument stated in lines 1 to 3, paragraph 4 assumes that. The argument stated in lines 1 to 3, paragraph 4 assumes that. Berarti kita lihat lines 1 to 3, habis gitu nanti kita lihat si paragraf keempatnya, dia itu membicarakan tentang apa. Nah ini dia line 1 to 3. Not all snoring is sleep apnea, but very loud snoring because of the obstructed airway is sometimes a sign of it. Other symptoms are as follows: daytime sleepiness, morning headache, high blood pressure, and abrupt awakenings or periods when someone else notices that you have stopped breathing. Nah berarti ini kita bisa lihat from one line to 3, ini membicarakan tentang symptomsnya si sleep apnea. Dia bilang kalau nanti akan seperti ini symptomsnya. Dan juga di sini snoring too loud. Nah ini udah kita dapatkan di paragraf 1 sampai paragraf 3, dia membicarakan tentang ini. Nah sekarang tinggal kita lihat ke paragraf yang
keempat tadi, dia akhirnya jadi membangun asumsi apa? Oke, for this one. Oke. Sini berarti 2 decades ago, as few as 4% of men and 2% of women had sleep apnea. But those numbers are increasing, in part because more people have risk factors for it, such as obesity. Mark Nicholas says. Nah, ini kalau Sobat Belajar notice, tadi sudah kita bahas kalau paragraf keempat ini dia juga membahas tentang karakteristiknya atau cause-nya dari si sleep apnea. Ya, nah berarti sekarang tinggal kita lihat dia lebih membahas tentang apa cause of sleep apnea-nya. Di sini yang seperti tadi sudah kita highlight, dia itu membahas tentang obesity. Jadi salah satu cause-nya si sleep apnea itu adalah obesity. Nah, obesity itu berkaitan dengan food, oke? Nah, di sini kita lihat lagi apakah ada lagi nanti ya sebagai pilihan jawaban kita sebelum kita go back ke options-nya. Di sini genetic factors may also play a role. Oke, genetic factors. Dia bilang di sini figures in the region of 5 to 10% are now regularly talked about as prevalence figures for significant sleep apnea, he says. That translates to between 35 and 70 million Europeans. Oke, nah berarti dari sini Sobat Belajar seperti yang sudah Kariska highlight, isinya di sini adalah dia asumsi bahwa selain yang tadi sudah dijelaskan di line 1 to 3 tentang causes of sleep apnea-nya, di paragraf keempat juga dia membahas itu. Nah, yang dibahasnya adalah obesity and genetic factors. Berarti ini modal kita untuk kembali ke pilihan jawabannya, dan nanti kita pilih jawaban yang sesuai dengan konsep ini. Obesity and genetic factors yang bisa berpengaruh ke sleep apnea-nya. Ya. Belajar, jadi sekarang kita go back ke sini. Nah, tadi udah kita baca ya, the argument stated in lines 1 to 3, paragraph 4 assumes that, kita bahas dari A to E, ya. Yang A health standard of life has been decreasing during the last 2 decades. We don't really talk about this, we didn't really. Nah, berarti ini bisa kita biarkan dulu. Yang B, wealth contributes to the increased number of people with apnea. No. Tadi kita lihat dia nggak ada yang berkaitan dengan wealth, tapi obesity and genetic factors. Berarti ini bukan ya, Sobat Belajar. Terus yang C, instant food consumption causes the increase of apnea cases. Kita tadi nggak membahas lebih jauh, atau yang tadi teksnya itu dia nggak mention mana jenis makanan yang bisa berpengaruh ke sleep apnea. Yang dibahas tadi cuma obesity, tapi nggak dibahas lebih jauh seperti apa makanannya. Nah, berarti ini juga bukan. Yang di people in the 21st century have inherited incomplete DNA. Kita nggak membahas tentang DNA untuk yang seperti ini. People in 21st century have inherited complete DNA. Dan, don't forget, itu harus berkorelasi dengan ini. The argument stated in lines 1 through 3. Oke, yang tadi kita lihat dia itu membahas tentang gejala-gejalanya. Ya, atau hal-hal yang berkaitan dengan si sleep apnea-nya. Berarti ini juga bukan. Nah, tersisa A dan E. Kita lihat yang E. Diets that people take have changed dramatically. Ya, di sini sebagai tindak lanjut dari yang dia bilang tadi ada obesity. Nah, obesity-nya berarti assumption-nya adalah diets that people take have changed dramatically. Karena ternyata result-nya, tadi Sobat Belajar bisa lihat, dia itu salah satu gejalanya menjadi obesitas. Oke, yang tadi nggak ada si obesitas, terus jadi ada obesitas. Berarti asumsinya adalah hal-hal yang dikonsumsi sama kita, in this case this one, sama orang-orang itu jadi berubah. Akhirnya dia menderita penyakit sleep apnea-nya ini. Nah, compared dengan yang A health standard of life has been decreasing during the last 2 decades. No. Ya, karena be careful, kita harus link ke sini.
The argument stated in lines 1 to 3. Ya, jadi ini kita cross out. So here we go. Jawabannya yang I. Ya, diets that people take have changed dramatically. Ya, sobat belajar. Jadi untuk bentuk pertanyaan yang seperti ini, be careful. Ya, karena dia itu harus link dengan yang ada di sini. Ya, dan ini tentang assumption. Berarti tinggal kita lihat nanti di teksnya itu yang dirujuk di sini, dia itu membicarakan tentang apa dan kita sesuaikan dengan yang ada di sini. Ya, konsepnya harus sama, apple to apple. Oke. So, next one. Oh, ternyata kita punya teks yang baru. Berarti yang tadi sudah kita tinggalkan, biarin aja. Sekarang kita going on ke sini. Kita lihat di sini, dia ini ada banyak sekali isinya ya sobat belajar. Dari satu paragraf ini dia ada more than 5 lines ya, 1 2 3 4 5 6. Okay, let it be. Ini juga biarkan aja, ada yang shortest one, just 2 lines, only 2 lines. Nah, sekarang kita lihat di sini. Okay, this one, sorry. Here we go. Around half your buildings were built before this one. Nah, tinggal kita lihat di sini. Nah, the author presents the idea in paragraph 1 by. Oke, nah di sini ya, berarti ini yang kita cari. This one. Okay. The author presents the ideas in paragraph 1 by. Oke, nah ini berarti fokus kita langsung ke paragraph 1-nya. Nah, di sini sudah ada kata-katanya, ada explaining, stating, informing, introducing, and criticizing. Berarti tinggal kita lihat dia ini membicarakan tentang apa. Oke. Nah, this one. Oke, nah yang tadi ternyata dari yang sebelumnya. Nah yang untuk yang ini tadi yang tentang stated in paragraph 1-nya ya. Sobat belajar, so here we go. Kita lihat di sini, around half Europe's buildings were built before 1975. Oke. Nah, ini udah kelihatan kalau kita akan membicarakan tentang ini, around half Europe buildings were built before 1975. Okay, here we go. Kita lihat apakah ini, yes, this one. Some have architectural values, others less so, but many hide an ugly reality. According to Emilia Pizzi at the Politecnico, Milano University, the buildings were built in a time when energy parameters like efficiency, consumption, and emissions were not a top priority. There was a strong need to transform and update the thermal performances of Europe's architectural heritage. He added that it is time to innovate new systems to retrofit these buildings with energy efficiency in mind. Nah, sebenarnya sobat belajar, untuk mengerjakan tipe soal seperti tadi ya, tentang paragraf pertama itu bisa dengan teknik skimming ya. Kita bisa lihat dia itu membicarakan secara umum tentang apa. Nah, fortunately, dia cuma paragraf yang pertama, jadi kita bisa fokus langsung ke paragraf pertamanya. Nah, kalau kita lihat dari line yang pertama, sentence pertama ini, dia cuma membicarakan tentang around half Europe's buildings were built before 1975. Nah, itu masih blur. Kita belum tahu dia akan membicarakan di bagian yang mananya, ya, sobat belajar. Nah, bisa intip ke kalimat yang setelahnya itu. Oke, dia membahas apa? Dia bilang some have architectural values, others less so, but many hide an ugly reality. According to these people in this university, the buildings were built in a time when energy parameters like efficiency, consumption, and emissions were not a top priority. There was a strong need to transform and update the thermal performances of Europe's architectural heritage. He added that it is time to innovate new systems to retrofit these buildings with energy efficiency in mind.
Oke, nah berarti di sini kita bisa lihat alurnya atau konsepnya adalah dia membicarakan tentang dulu itu dia dibangun dengan energy parameters like efficiency, consumption, and emissions were not a top priority. Nah, sekarang, dia bilang, it is time to innovate new systems to retrofit these buildings with energy efficiency in mind. Oke, sobat belajar, sekarang kita lihat di sini. The author presents the ideas in paragraph 1 by. Nah, sekarang tadi kita lihat, yang A, explaining the new systems of building the building's European architectural heritage. Explaining the new system. Explaining the new systems. We don't talk about the new systems, tapi dia masih membicarakan tentang sebenarnya ini harus ke sana, gitu. It is the time, berarti belum the new systems, dia baru the konsepnya, but we can save this, sobat belajar. Terus next one, B, stating the need to renew the heat-saving architecture's capacity of the old buildings. Stating the need to renew the heat-saving architecture's capacity of the old buildings. Nah, yang tadi itu di paragraf pertama kita bicarakan tentang dulu seperti apa trennya. Nah, sekarang trennya adalah dia lebih ke energy efficiency-nya. Sobat belajar, jadi dia berkaitan dengan energy efficiency. And stating the need to renew the heat-saving architecture's capacity of the old buildings. Ini tadi dia bilang, it is the time for the new system. Nah, ini bisa kita kasih mark yang paling sesuai. Kita lihat lagi. Yang C, informing the readers about different types of buildings in Europe. Informing the readers about different types of buildings in Europe. Nah, tadi kita itu belum membahas tentang different types of building in Europe, Sobat belajar, kita membahas tentang sistemnya dia. Yang dulu dibangun seperti ini trennya. Nah, sekarang sudah terlihat harusnya trennya lebih mengarah ke yang ini, new systemnya. Nah, berarti bukan different types-nya. Ini udah yang paling nggak mungkin. Sobat belajar. And this one, introducing the historical background of the buildings in Europe. Introducing the historical background of the buildings in Europe. Sobat belajar, for this case, kita nggak membahas tentang historical background. Sobat belajar, dia nggak introducing. More, dia lebih ke stating about something, so you know what the answer is, Dia lebih ke sistemnya. Dulu trennya seperti ini, terus sekarang harusnya seperti ini, karena dulu kelemahannya adalah yang ini itu tidak menjadi perhatiannya, sedangkan sekarang harusnya seperti ini, Berarti ini bukan. Terus yang E, criticizing the materials used by the past architectural engineers. Nah, dia not really criticizing, sobat belajar, dia cuma menyebutkan kalau dulu itu dibangun tidak berdasarkan ini. Nah, sekarang justru yang tadinya tidak menjadi konsiderasi itu harus diaplikasikan. Berarti ini juga bukan criticizing. So we have these two, explaining the new system of building the building's European architectural heritage. Explaining the new systems, paragraph 1. Dan yang B, stating the need to renew the heat-saving architecture's capacity of the old buildings. Nah, dari dua ini, sobat belajar, yang paling sesuai adalah this one, yang B. Stating the need to renew the heat-saving architecture's capacity of the old buildings. Karena dia bilang, around that time, dia itu enggak memikirkan tentang yang tadi, efficiency and so many things. Nah,
Terus yang di akhirnya dia bilang it is the time for this system. Ya, dia baru menyebutkan, baru stating, dia belum explaining in paragraph 1. Ya, jadi jawabannya yang B. Stating the need to renew the heat-saving architecture's capacity of the old buildings. Okay, the author presents the ideas in paragraph 1 by that way. Okay, nah sekarang yang ini, ini tentang transition. Sobat belajar, you can see it here. Based on the passage, it can be best summarized that they, nah kalau misalnya dia bilang best summarized, nah kita lihat paragrafnya keseluruhannya, dia itu membicarakan tentang apa. Nah, dari semua ide-idenya, dari masing-masing paragraf nanti akan kita satukan, dan kita lihat dia itu akan apa sih, akan ada di mana dia, yang bisa mencakup keseluruhan ide-ide itu. Nah, dari sini kita bisa lihat, pilihan jawabannya bisa kita intip, ya. Dia bilang, buildings in Europe lack architectural values. Yang B, insulation materials are important for old buildings. Yang C, different materials can protect the heat leaks of the buildings. Yang D, new insulation materials are needed in modern architectures. Yang E, researchers and architects have worked to preserve the buildings. Sekarang kita lihat ya. Summarized. Summarized. Yang ini sudah kita pahami tadi kalau dia membahas tentang new systems. He added that it is time to innovate new systems, with energy efficiency in mind. Nah, energy efficiency-nya ini berhubungan dengan thermal performances. Nah, yang ini sekarang kita lihat paragraf kedua, the researchers have developed new insulation materials to make old buildings more energy efficient. In terms of their package, this one, interiors, Karim Ghazi Wakli. Jadi ternyata dia sebagai tindak lanjut dari sini, dia bilang sudah developed new insulation materials to make old buildings more energy efficient in terms of this one. Terus di sini dia bilang the first is insulation material made mainly out of 3 layers of polyester fibers. They're supposed to this one. Dia menjelaskan tentang materialnya tadi yang include di sini. Nah berarti ini membahas tentang new insulation materials. And this one, Gabriel Messira, a building engineer at this university, states that Milano University states that the researchers have tested these materials in a building of the Politecnico Milano University in this one, it was built in 1965. Nah berarti di sini dia bilang materials-nya ternyata sudah diuji cobakan. Nah, ini sebagai alurnya, saling berhubungan di paragraf kedua dan paragraf tadi yang pertama yang energy efficiency. Nah ini materialnya untuk bisa ini to be real. Nah ini kita lihat lagi paragraf yang ini. Outside sensors also measure radiation and wind speed. Dia bilang this way we are able to see how much heat leaks from the different materials in building. Nah ini berarti other material. Terus yang ini magnetic building in Milan, which makes prefabricated case for retrofitting exterior. This one is the kind of company the research aims at. Insulation materials developed by the researchers will be included in this. Dia membahas lebih jauh tentang materials-nya tadi, ya, sobat belajar. And next, Director of Operations Marco Prida believes that the market is ready for such solutions provided they come at competitive price. Tindak lanjutnya udah dicoba, terus ditambahkan ini dan itu, dia akhirnya ke harganya. Dia bilang ada competitive price. And this one, the researchers hope their new insulation solutions could become an affordable market reality in around 4 or 5 years. Jadi kita udah dapat itu. Kita lihat ke sini. This one, the paragraph following the passage. This one.
Based on the passage, it can be best summarized that they. Oke, nah kita lihat dari sini. Ya, Sobat Belajar. So, yang A, buildings in Europe lack architectural values. No. Dari yang keseluruhan paragraf itu dia membicarakan tentang materials-nya, dia menjelaskan tentang new systems-nya. Berarti ini bukan. Oke. Nah, yang B, insulation materials are important for old buildings. Nah, dari keseluruhan tadi dia itu bukan membicarakan tentang summary-nya insulation materials are important for old buildings, tapi lebih ke insulation materials-nya itu dia dijelaskan in detail ya, Sobat Belajar. So this is not the answer. Yang C. Okay. Different materials can protect the heat leaks of the buildings. Okay. Nah, kalau misalnya tadi kita lihat dia, kalau misalnya kita mau jawab yang C, Sobat Belajar tadi bisa lihat alurnya, bagaimana si new system ini dia dijelaskan dari awal paragraf sampai dengan akhir paragraf ya. Dari yang awal-awalnya dia jelaskan dari awalnya itu di Europe buildingsnya seperti apa. Terus akhirnya apa yang menjadi concern-nya, si energy efficiency-nya, terus apa yang hilang dari yang dulu dan sekarang itu seperti apa. Terus paragraf kedua, materials apa yang digunakan, terus bagaimana mereka sebenarnya sudah have developed, terus dia membicarakan juga tentang competitive price-nya. Nah, di sini different materials can protect the heat leaks of the buildings. Oke, nah ini bisa kita simpan dulu ya, Sobat Belajar. Oke. Yang di new insulation materials are dated in modern architectures. Oke, nah ini ketika kita summary, oke, nah ini lebih ke implication-nya, oke, instead of the summary. Karena kalau misalnya summary kita harus sesuai dengan teksnya itu. Ya, Sobat Belajar, kalau misalnya ini dia lebih ke implication, berarti ini bukan. Oke. Yang E, researchers and architects have worked to preserve the buildings. Nah, kalau yang ini dia bukan, oke, karena justru dia itu ingin menambahkan sesuatu. Ya, yang seperti tadi energy efficiency-nya dan juga materials yang dia coba, oke, from different materials untuk bisa sesuai dengan new system-nya. Ya, Sobat Belajar. So, ini juga bukan. Nah, pilihan jawabannya yang tersisa adalah yang C. Memang ini yang tadi kita bahas. Ya, Sobat Belajar. So, different materials can protect the heat leaks of the buildings. Ya, that's for the summary. Oke, Sobat Belajar, so that's for the ujian tertulis berbasis komputer ya. Jadi dari tipe-tipe pertanyaan ini, oke, memang dia yang menjadi salah satu identik karakteristik dari soal-soal ujian tertulis berbasis komputer. Ya, ada yang tentang summary and so many things. Dan yang tadi sudah kita pelajari juga, ada teknik baca yang scanning dan juga skimming. Don't forget that. Kalau misalnya scanning, itu seperti kalau misalnya kita mau mengerjakan soal yang relationship. Oke, itu scanning ya, kita udah tahu dia membicarakan tentang apa yang mau dihubungkan. Oke, itu dia scanning, dan dari scanning itu juga kita bisa nanti untuk mengerjakan soal-soal contohnya dia tentang lokasi, di mana misalnya dia di paragraf pertama menjelaskan tentang ini, mana yang mirip dengan paragraf pertama. Contohnya tadi the cause of sleep apnoea-nya itu ya. While untuk skimming, oke, nah skimming ini dia nanti bisa kita lihat atau kita aplikasikan ketika soalnya itu berkaitan dengan general ideas. Kita mau lihat topiknya, oke, dan hal-hal yang berkaitan dengan general ideas. Oke? Ya, Sobat Belajar, that's for the ujian tertulis berbasis komputer. I encourage you to practice more and more and more. Jadi terbiasa mengerjakan soal seperti ini, so you will feel more relaxed ya. Sobat Belajar, sekarang semakin mudah belajarnya karena kita sudah membahas contoh-contoh soal UTBK. Oke, Sobat Belajar, karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.